Halo, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Beliau adalah Presiden keempat Republik Indonesia yang dikenal sebagai simbol pluralisme, kebebasan beragama, dan demokrasi. Yuk, simak perjalanan hidup dan karir Gus Dur yang penuh inspirasi ini. Abdurrahman Wahid lahir pada tanggal 7 September tahun 1940 di Jombang, Jawa Timur, dalam keluarga ulama besar. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, adalah Menteri Agama pertama Indonesia. Sedangkan ibunya, Sinta Nuriyah, berasal dari keluarga ulama. Gus Dur tumbuh dalam lingkungan yang sangat mendalami agama Islam, khususnya Nahdlatul Ulama, NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Gus Dur menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar, SD, di Jombang, kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar di Kairo untuk mendalami ilmu agama Islam, dan akhirnya menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad, Irak, dengan gelar sarjana dalam bidang filsafat. Karir Gus Dur dimulai sebagai aktivis, terutama dalam organisasi Nahdlatul Ulama, NU. Beliau dikenal memiliki pandangan yang terbuka, moderat, dan memperjuangkan Islam yang ramah terhadap perbedaan. Gus Dur juga aktif dalam membangun dunia pendidikan dan memperjuangkan hak-hak minoritas. Pada tahun 1984, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum NU dan mulai mengembangkan visi untuk menjadikan NU sebagai organisasi yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan kemajuan. Beliau juga memperkenalkan gagasan tentang Islam yang inklusif, yang mengedepankan dialog antarumat beragama dan menghormati perbedaan. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, Gus Dur terpilih menjadi Presiden keempat Indonesia setelah memenangkan pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Kepemimpinannya berlangsung dari 1999 hingga 2001, meskipun hanya 2 tahun, namun banyak perubahan yang ia bawa, di antaranya meningkatkan kebebasan pers dan demokrasi, menghapuskan kebijakan yang mengekang hak asasi manusia dan kebebasan beragama, mengangkat hak-hak minoritas, termasuk kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia, menyelesaikan berbagai konflik, seperti Timor Timur yang akhirnya merdeka pada 1999. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana dan humoris. Meskipun sering menjadi sasaran kritik dan tantangan selama masa pemerintahannya, ia tetap teguh pada prinsip toleransi dan pluralisme. Gus Dur selalu menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman dan perbedaan, dan justru itu adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang suku, agama, atau ras. Salah satu pesannya yang terkenal adalah, "Saya lebih baik dihina karena membela yang benar, daripada dipuji karena membela yang salah." Gus Dur meninggal dunia pada tanggal 30 Desember tahun 2009, namun warisan pemikirannya tetap hidup di hati banyak orang. Ia dikenang sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan. Meskipun masa pemerintahannya cukup singkat, kontribusinya dalam membangun demokrasi dan menjaga keberagaman Indonesia tidak dapat dilupakan. Gus Dur adalah contoh nyata bahwa kepemimpinan yang bijaksana dan penuh toleransi dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Ia mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan kekuatan yang harus dihargai dan dijaga.